Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bintan. Saya Dini Widiatama. Saya Susi Suhardi. Saya Evi Marintan Rosari Sinaga. Pada kesempatan ini kami akan menampilkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Dini, bagaimana kabarnya Ibu pagi ini? Alhamdulillah Bu, kabar saya baik. Bagaimana dengan Bu Evi? Saya sehat Ibu. Baik Ibu, hari ini Ibu akan melakukan coaching ya? Iya Bu. Sebelum proses coaching dilakukan nih, ada beberapa hal yang perlu kita bicarakan ya Bu Dini. Iya Bu, siap. Pada saat nanti Ibu melakukan coaching, saya akan melakukan pengamatan sesuai dengan rubrik penilaian ya Bu ya. Apakah proses coaching Ibu sudah sesuai dengan alur tirta, atau apakah Ibu juga sudah memberikan pertanyaan berbobot berdasarkan kata kunci yang disampaikan coach. Jadi saya juga akan mendengarkan responnya nanti Bu, jawaban coach apakah sudah sesuai dengan apa yang Ibu tanyakan. Kemudian yang perlu diingatkan lagi nih Bu, pada proses coaching nanti Ibu sesuaikan dengan prinsip, yaitu prinsip kemitraan, proses kreatif, dan potensi coach Bu ya. Terima kasih Bu Evi sudah diingatkan. Iya, baik Ibu. Sebelum dilaksanakan observasi, ada beberapa hal nih yang perlu Ibu tanyakan, saya tanyakan kepada Ibu. Mohon kesediaan Ibu menjawab ya. Baik Bu. Yang pertama mungkin saya akan bertanya nih, kompetensi apa sih yang Ibu kembangkan dalam proses coaching ini nanti? Tentunya nanti ada kompetensi inti ya Bu ya yang perlu saya kembangkan dalam proses coaching, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, sampai pada kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach Bu. Oke, baik. Berarti dalam hal ini ada 3 kompetensi yang akan Ibu kembangkan ya Bu Dini. Dari ketiga kompetensi tersebut nih Bu, bila dispesifikan kira-kira kompetensi mana yang lebih paling Ibu ingin kembangkan nanti pada saat coaching Bu? Menurut saya Bu, akan ada 2 kompetensi yang menurut saya perlu sekali saya kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot pada coach. Baik, berarti saya catat nih Bu ya, dalam proses coaching nanti kompetensi yang akan Ibu kembangkan yaitu mendengarkan aktif yang pertama Bu ya, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, menurut Ibu nih, indikator ketercapaian dalam proses coaching nanti tuh gimana? Boleh Ibu sampaikan Bu? Begini Bu, jadi indikator ketercapaian dalam proses coaching nanti ketika si coach itu menemukan sendiri solusi dari permasalahannya, ataupun si coach ini bisa menemukan langkah-langkah atau strategi tindakan yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahannya Bu. Oke, baik. Berarti indikator ketercapaiannya coach berhasil menemukan sendiri solusi dari permasalahannya Bu ya. Kemudian strategi pemecahan masalahnya. Berarti terima kasih Ibu atas ketersediaan waktunya. Mudah-mudahan nanti coachingnya berjalan lancar Ibu ya. Nanti kita akan bertemu kembali untuk berbincang hasilnya. Ya, terima kasih Bu Evi. Sama-sama Ibu Dini. Assalamualaikum Bu Dini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dini, hari ini ada waktu luang nggak Bu? Kebetulan Bu, siang ini saya ada waktu luang. Kenapa Bu Susi? Gini Bu Dini, ada yang mau saya sampaikan nih ke Bu Dini nih. Oke, boleh banget Bu. Karena saya ada waktu luang, boleh banget kalau kita mau ngobrol-ngobrol nih. Gini Bu, saya itu merasa kelas saya itu kok tidak kondusif ya Bu dalam belajar ya Bu Dini. Ibu merasa kelas Ibu tidak kondusif. Boleh digambarkan Bu, tidak kondusif dalam gambaran Ibu seperti apa ya? Gini loh Bu, anak-anak ini Bu di kelas nih ada beberapa yang suka hilang fokus. Jadi tidak bersemangat gitu Bu. Kalau belajar itu kalau ditanya itu lebih banyak diam gitu kan Bu. Jadi saya bingung menghadapinya ini. Ini anak-anak ini diamnya ini diam paham atau diam bagaimana begitu Bu Dini. Jadi saya bingung begitu Bu Dini. Oke, baik. Saat ini Ibu merasakan kebingungan karena merasa anak-anak di kelas Bu Susi itu hilang fokus, tidak bersemangat. Kemudian ketika Bu Susi mengajukan pertanyaan, anak-anak ini cenderung diam gitu Bu ya? Betul Bu Dini. Jadi saya rasakan saat ini tuh seperti itu Bu Dini. Oke.
Jadi apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita siang ini, Bu? Saya berharap nih Bu Dini, saya mampu mengelola kelas supaya kelas saya itu bisa kondusif, anak-anaknya itu bisa fokus dalam belajar, dan kelasnya itu bisa menjadi kelas yang menyenangkan begitu untuk mereka belajar, Bu. Oke. Untuk menciptakan kelas yang kondusif itu tadi, tindakan apa sih yang sudah Ibu lakukan? Bu Dini, sebenarnya sudah berbagai macam metode Bu Dini sudah saya lakukan ya. Mulai dari pendekatan itu juga sudah saya lakukan kepada murid-murid gitu. Tapi hasilnya ini masih belum memuaskan begitu Bu. Belum ada yang benar-benar ampuh begitu Bu Dini untuk murid-murid saya ini. Padahal pendekatan sudah banyak dilakukan Bu ya, metode-metode Bu Susi sudah melakukan, tapi belum menemukan cara yang ampuh menurut Bu Susi ya, benar, untuk Bu. mengatasi permasalahan Ibu. Iya. Nah, kalau melihat hal tersebut Bu, kira-kira tantangan atau hambatan Bu Susi untuk mencapai tujuan tersebut itu apa ya Bu ya? Saya tuh masih merasa kesulitan Bu Dini untuk mengendalikan beberapa murid yang masih suka ngobrol saat saya menjelaskan materi. Jadi anak-anak yang lain itu jadi ikutan tidak fokus gitu Bu Dini. Oh gitu Bu ya. Jadi ada di kelas Bu Susi itu beberapa siswa yang suka ngobrol di jam pembelajaran yang akhirnya mengganggu teman-temannya yang lain Bu. Iya benar Bu Dini. Sudah berkali-kali sih Bu Dini sebenarnya saya itu ingatkan keempat anak ini, tapi tetap aja mereka ini tidak mengindahkan. Kadang-kadang kalau saya tegur juga mereka itu cuek, nggak peduli gitu Bu Dini. Oh gitu Bu. Kira-kira nih dengan situasi yang Bu Susi tadi ceritakan, apa yang Ibu butuhkan untuk mewujudkan kelas yang Bu Susi tadi menginginkan kelas yang kondusif, kemudian menyenangkan itu tadi Bu? Saya membutuhkan pendekatan atau strategi mungkin ya Bu Dini yang bisa saya gunakan khususnya untuk keempat murid ini Bu Dini yang suka ngobrol saat pembelajaran ini Bu Dini. Baik, untuk pembahasan kita hari ini saya spesifikkan adalah bagaimana strategi atau pendekatan yang tepat untuk keempat murid Bu Susi tadi yang suka ngobrol di jam pembelajaran ya Bu ya? Iya benar Bu Dini. Kalau dari hasil pengamatan saya nih Bu ya, tidak memahami materinya anak ini mungkin yang menjadi penyebab atau akar masalahnya Bu Dini. Oh gitu Bu ya. Nah, kalau dari akar masalahnya itu adalah tidak memahami materi, kira-kira nih apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut Bu? Apa ya Bu ya, apa saya perlu menjadwalkan waktu khusus ya Bu ya terkait pembelajaran yang tidak mereka pahami begitu, kemudian saya menggunakan metode pembelajaran yang lebih menarik dan bervariasi Bu Dini. Nah ini menarik nih Bu, bagaimana pembelajaran yang menarik dan bervariasi menurut Bu Susi? Mungkin Ibu bisa lebih detail lagi gambarkan. Begini Bu, setelah saya ingat-ingat nih Bu, pembelajaran yang sudah saya lakukan di kelas tersebut itu rasanya masih menggunakan metode-metode pembelajaran yang model lama ya Bu ya, hanya menjelaskan materi di depan kelas gitu, kemudian anak-anak saya suruh jawab soal, monoton gitu. Mungkin itu yang menjadi penyebab anak-anak itu bosan dalam mengikuti pembelajaran saya. Kalau dilihat-lihat dari perkembangan zamannya sekarang ini kan lagi ngetop-ngetopnya nih Bu ya, pembelajaran berbasis teknologi begitu ya Bu. Jadi saya berpikir untuk mengikuti perkembangan nih Bu ke depan nih, mencoba menyusun media belajar yang menarik menggunakan teknologi. Mungkin saya akan membuat pembelajaran dalam bentuk PPT yang akan saya tayangkan. Jika memungkinkan pembelajaran-pembelajaran yang bisa menggunakan video-video begitu. Mungkin nanti saya juga akan mencari referensi melalui YouTube ataupun PMM mungkin yang akan saya sesuaikan dengan kebutuhan murid Bu Dini. Nah itu Bu Susi sudah menemukan sendiri loh solusi dari permasalahannya itu tadi. Betul kan Bu Susi? Iya Bu. Gini Bu, jadi selain membuat media yang menarik dan bervariasi itu tadi, kira-kira apa yang memungkinkan Bu Susi untuk mengatasi nih yang masih ada 4 orang siswa ini tadi yang masih suka ngobrol di jam pembelajaran? Kira-kira apa itu Bu Susi? Sepertinya saya perlu ya Bu ya memberikan penguatan positif ya Bu ya untuk keempat anak-anak ini. Mungkin saya juga nanti akan mengapresiasi bagi murid-murid yang sudah fokus mendengarkan dan memperhatikan materi pembelajaran begitu Bu.
Luar biasa sekali nih Bu Susi. Jadi nih, kira-kira kapan Bu Susi akan melakukan rencana tersebut? Rencana yang sudah Ibu gambarkan tadi? Dalam minggu-minggu ini mungkin ya Bu Dini ya, saya minggu ini akan membuat media ajarnya terlebih dahulu. Nanti akan saya terapkan di kelas pada minggu berikutnya. Kemudian saya akan memberikan apresiasi kepada murid-murid saya yang berhasil fokus di kelas, dan tidak kalah pentingnya itu nanti saya akan memberikan penguatan positif untuk keempat murid saya ini Bu Dini. Luar biasa sekali Bu Susi. Saya senang loh melihat Bu Susi kembali ceria, kemudian antusias, segera akan menjalankan rencana aksinya. Nah nih Bu Susi, dari obrolan yang sudah kita lakukan, kira-kira apa yang sudah Ibu peroleh? Alhamdulillah nih Bu Dini, saya merasa lega, plong, kebingungan saya ini sudah mulai tercerahkan begitu ya Bu. Tadinya saya berpikir menciptakan media menarik dan bervariasi begitu, bagaimana ini begitu kan. Terima kasih banyak nih Bu Dini sudah membantu saya nih Bu Dini. Ya baik Bu, nanti setelah Ibu melaksanakan rencana yang sudah Ibu gambarkan tadi, minggu depan kita boleh ya Bu ya, kita bincang-bincang lagi. Boleh banget Bu Dini. Iya, soalnya saya udah nggak sabar juga nih melihat perkembangan kelas Bu Susi nanti seperti apa dengan menggunakan media-media yang lebih bervariasi dan tentunya akan menyenangkan bagi murid-muridnya. Baik Bu Dini, saya nanti akan berbagi cerita lagi nih dengan Ibu ya Bu ya. Ya, terima kasih ya Bu Susi. Sama-sama Bu Dini, terima kasih juga ya Bu. Oke. Selamat siang Ibu Dini. Ya, selamat siang Bu Evi. Sehat Ibu? Alhamdulillah ya Bu. Iya. Sehat. Ibu sudah melaksanakan coaching Bu ya? Iya Bu. Iya. Betul. Bagaimana Ibu tadi proses coachingnya? Sudah berjalan lancar belum? Menurut saya tadi sudah berjalan dengan lancar Bu. Alhamdulillah. Iya. Tadi saya juga mengamati Bu proses coaching Ibu yang Ibu lakukan bersama coach. Jadi dari hasil pengamatan saya mencatat nih beberapa hal yang saya akan tanyakan ke Ibu. Boleh Ibu? Oh iya, silahkan aja Bu. Iya, pertanyaan pertama mungkin apa aja sih yang sudah Ibu dapatkan dari saat Ibu coaching terkait indikator ketercapaian yang sudah Ibu harapkan? Ya. Setelah saya melakukan proses coaching tadi Bu, menurut saya sudah melakukan proses coaching itu sudah sesuai dengan alur tirta ya Bu ya, di mana saya sudah menanyakan tujuan, kemudian saya mengidentifikasi permasalahan ataupun situasi yang dihadapi Kuci, kemudian bagaimana nanti rencana aksinya, bahkan si Kuci sudah berhasil menemukan solusi dari masalahnya Bu. Oh begitu, baik Ibu. Dari pengamatan saya, coaching saya yang Ibu lakukan tadi, menanyakan tujuan berarti Bu ya, mengidentifikasi permasalahan Koci, kemudian juga memfasilitasi Koci menggali potensi untuk membuat rencana aksi atau tindakan yang akan dilakukan sampai Koci berhasil menemukan sendiri solusi serta tanggung jawab tentang rencana aksinya ya Bu ya. Nah, tadi saya juga mendengar Bu percakapan Ibu dengan Koci. Dari yang saya amati Ibu juga fokus terhadap apa yang akan disampaikan Koci Bu ya. Kemudian dalam artian Ibu sudah hadir juga sepenuhnya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Koci, memberikan respon. Juga Ibu sudah mendengarkan aktif, mampu menangkap kata kunci. Kemudian Ibu berhasil juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot Ibu ya. Terima kasih Bu atas motivasinya. Iya. Oh iya Bu, satu lagi pertanyaan saya. Boleh Bu? Boleh Bu. Iya. Untuk kedepannya ini, kompetensi apa lagi sih yang Ibu rasakan masih perlu gitu Ibu kembangkan berdasarkan kegiatan coaching Ibu hari ini? Berdasarkan coaching hari ini Bu ya, saya masih pengen lagi Bu belajar untuk mendalami alur tirta Bu. Oh begitu. Ya, jadi ketika saya nanti sudah mendalami alur tirta, saya berharap nih kompetensi saya dalam melakukan proses coaching itu bisa meningkat Bu. Dan bisa lebih baik lagi dari hari ini. Wah, luar biasa Bu Dini. Ya, semangat Bu ya, terus berjalan lancar, mendalami alur tirta, kemudian proses coachingnya, kemampuan coaching Ibu juga semakin meningkat. Kemudian terima kasih juga Ibu atas keserian Ibu, kehadiran Ibu. Hari ini kita berbincang-bincang. Semoga lancar, kedepannya sukses Ibu Dini. Terima kasih. Terima kasih Bu Evi. Sama-sama Ibu.